Tahun 2025 motor masih gitu-gitu aja. Makanya biar beda, motor itu harus ada gimmicknya. Nah, kali ini kita mau bahas si motor ini. Ini adalah Innomobil e-motor Adora. Hai and welcome back to Auto Max dengan saya Satria Katana. Dan akhirnya kita review motor lagi. Karena kayaknya tim Surabaya terakhir kali review motor itu tahun lalu. Ya, pertengahan tahun lalu kalau nggak salah. Dan ini motor listrik lagi. Ya udahlah ya, yang motor bensin dan baru-baru biar yang review Mas Bagas sama Pak Devari aja. Oke, di sebelah saya ada sebuah motor listrik yang baru dan ini brandnya juga baru. Ini adalah Innomobil e-motor Adora. Dan waktu video ini tayang harusnya motor ini udah launching ya. Harganya berapa? Nanti kita akan cantumin di bawah di komen aja. Kita akan review karena ini pertama kali kita lihat motor ini dan kita juga bakal nyobain. Kita akan review full desain, fitur, dan gimana ridingnya. Oke, kita mulai dari bagian depannya dulu. Ya, kita bahas dari bagian depannya sendiri. Kalau kalian perhatikan, dibandingkan motor-motor Yadea, ini sedikit lebih manis ya. Nggak terlalu China banget gitu. Terutama saya cukup suka di bagian depan ini yang futuristis dengan LED DRL yang nyambung ya. Dari kiri ke kanan seperti ini, dan dia punya lampu sen di sini juga sudah LED ya. Cakep sih, dan cukup terang, walaupun ini kita lagi siang-siang cukup kelihatan. Warnanya, ini kalau nggak salah namanya warnanya mint green. Jadi warna-warna hijau Vespa gitu lah ya. Vespa Vesmate gitu. Cukup cantik juga dilihat. Dan yang penting juga dia pakai ban. Ini ukurannya nggak aneh-aneh. 90/90 R14. Jadi kalau kalian pakai bannya Beat dan kawan-kawan itu bisa. Dan ini bannya lucu ya. Mereknya Yensing. Tapi kalau dibaca pakai pelafal Indonesia, Yuansing. Sorry, salah ya. Dan di sini ada velg warna hitam juga, model kipas kayak gitu dengan cakram. Dan cakramnya, remnya bukan cuma bagian depan doang, belakang juga cakram. Jadi depan belakang dia cakram. Gimana rasanya ntar kita akan coba ya seperti apa pengeremannya. Suspensinya teleskopik ya. Dan yang unik adalah di bagian depan sini, di bagian dalam sebenarnya ada active speaker yang bisa terkoneksi secara Bluetooth. Sedikit beda dengan punyanya United yang ada di bagian samping sini, dia taruh di bawah seperti ini. Tapi klaimnya dari teman-teman Innomobil, ini waterproof. Jadi kalau kena cipratan air, tenang aja, masih cukup aman. Dan kalau kalian lihat ya, di sini tuh banyak banget chrome-nya ya. Di atas lampunya ada chrome-nya, di logonya juga ada chrome-nya. Dan logonya ini kalau lampunya nyala, dia juga bisa nyala. Dan logo Adoranya, tulisan Adoranya ini stiker, fontnya mirip apa? Yang tahu komen aja ya. Dan lampu depannya dia sudah proyektor di beam, jadi dia lampu dekat dan lampu jauhnya di satu proyektor yang sama. Dan lampunya posisinya ada di batoknya, jadi kalau setirnya belok-belok itu lampunya bisa ngikutin, nggak harus ngandelin yang di bagian depannya. Plat nomornya di sini dan dia menggunakan plat nomor yang ada biru-birunya karena balik lagi dia motor listrik. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping kalian bisa lihat dimensi dari motor ini. Kalau secara angka sebenarnya angka dimensi dari motor ini mirip banget dengan Yamaha Frigo. Kita akan cantumin ya nantinya seperti apa. Dan motor ini punya tinggi joknya itu sekitar 754 mm atau 75,4 cm. Nah, mumpung di samping kita tunjukin segitiga ergonominya sekalian ya. Ya, seperti ini. Kuncinya masih ada anak kunci tapi ada kilesnya juga nih. Kalau kita pencet yang paling bawah ini 2 kali dia akan nyala. Jadi nggak perlu pakai anak kuncinya ya. Tapi kalau kalian mau pakai anak kuncinya gini juga dia bisa nyala juga ya. Nah, segitiga ergonominya, kalau kalian perhatikan ya, posisi dengkul, biasanya motor listrik, decknya itu tinggi banget, sampai segini biasanya. Jadi biasanya antara dengkul dan stang itu cukup deket ya. Tapi ini nggak terlalu tinggi. Belum senormal seperti motor Matic yang mesin bensin biasa, tapi setidaknya nggak terlalu tinggi. Tapi memang decknya nggak terlalu gede ya. Kalau kalian lihat di sini, cukup kecil, jadi kalau bawa galon, susah. Hampir nggak bisa malah mungkin ya. Tapi at least, balik lagi, dia nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu nangkring. Nah, posisi tangannya dibandingkan dengan beberapa motor listrik seperti Polytron United itu yang biasa stangnya agak tinggi, dia justru agak sedikit pendek. Jadi kita agak sedikit turun gini tangannya. Nah, kalian lihat segitiga ergonominya, jadi ini lumayan nyaman. Mirip-mirip kalian naik motor-motor Matic yang kecil, Mio Gear atau mungkin Honda Beat dan sebagainya. Jadi untuk dalam kota harusnya cukup nyaman ya. Dan ini motor, for your information, beratnya 150 kg. Hampir sama dengan motor 250 cc. Tapi untuk standar tengah dia gampang banget, nggak terlalu susah. Kenapa? Karena
Balik lagi, bukan karena bobotnya, tapi lebih kepada mekanisme si standar tengahnya. Nah, di bagian samping dia masih ada kantong atau laci terbuka di sini, dan dia uniknya adalah dia juga punya port charger yang nggak cuma Type A, dia juga ada Type C-nya. Jadi kalau kalian mau ngecas Android sama iPhone barengan, bisa. Di sini masih ada hook yang bisa retract seperti ini ya. Di sini kosong aja, nggak ada apa-apa. Tapi di bagian tengah sini dia ada port chargernya untuk baterainya. Dan di sini masih ada dikasih chrome lagi. Jadi chrome-nya nggak cuma bagian depan, di bagian tengah sini juga ada. Nah, untuk footpack-nya, dia model yang retract dan rapi ya. Kayak tersembunyi gitu. Dan harusnya cukup enak buat dipakai. Dia masih ada decal di bagian sini dan juga di bagian depannya tadi. Joknya jujur aja lumayan empuk ya. Dan dia joknya nggak cuma satu motif aja, dia ada dua motif gitu. Jadi kesannya cukup mahal dan di belakang ada behelnya. Seperti ini yang ukurannya cukup gede. Tapi kalau kita perhatikan, dia untuk detail-detail pengerjaannya memang tidak terlalu rapi ya. Build-nya bagus, tapi mungkin agak sedikit kasar untuk finishingnya. Spionnya seperti ini. Dan remnya, handle remnya dia kasih warna hitam seperti ini. Oke, kita mau intip sekalian ke bagasinya. Nah, buka bagasinya kita dari kunci ada di depan seperti ini ke sebelah kiri. Dan dia akan ngebuka. Dan bagasinya seperti ini. Dia nggak ada stopper ya. Tapi oke lah. Ini kita barang-barang kita masukin jas hujan dan sebagainya di sini. Dan kita masih bisa nyimpen satu travel charger. Atau ya chargernya dia ya. Chargernya seperti ini. Dan sebenarnya baterainya di mana? Baterainya ada di bagian bawahnya ya. Dia kasih kayak separator gitu ya. Buat pemisah. Nah, ini dia baterai 2,45 kWh. Dia lithium ion dan tulisannya Special Design for Indomobil e-Motor. Mungkin ini mereknya ya, Vilion. Nah, biasanya motor listrik itu kan ada fuse-nya. Di mana posisinya? Di sini. Dia ditutup di cover ya, seperti ini. Jadi nggak dibiarin kebuka gitu loh. Ini bagus sih. Nah, pertanyaannya apakah baterainya dia bisa dilepas atau enggak? Bisa, tapi kalian harus buka si mountingnya di sini. Dia ada untuk skrupnya di sini, kalian harus buka dulu baru kalian bisa lepas. Tapi kalau enggak sih nggak usah dilepas, buat apa ya. Dan baterai ini dia punya sebuah tawaran yang menarik, yaitu kalau nggak salah setelah 3 tahun dia bisa di trade in dengan harga per bulannya 150.000 selama 3 tahun. Padahal baterai ini 2,45 kWh ini harganya nggak murah. Tapi itu untung sekitar trade in-nya jadi jatuhnya sekitar 5 jutaan untuk penggunaan selama 3 tahun. Oke, di bagian belakang tentunya yang paling kentara kelihatan adalah lampunya sudah LED semua ya. Lampu malamnya, lampu remnya kalau kita pencet seperti ini. Nah, dan juga lampu seinnya. Dan ini cukup terang, walaupun dia nggak terlalu gede lampu seinnya, tapi dari jauhan cukup terang. Nah, di bawah lampu belakangnya ini ada emblem Indomobil e-Motor. Yang curiga, I-nya ini e-Power. Wah, jangan-jangan Nissan ada saham nih. Dan mata kucing kanan dan kirinya alias reflektor. Plat nomornya di sini dengan spakbor. Tadi ya belnya gede sampai ke belakang seperti ini. Suspensinya ganda dan kita akan ceritain gimana rasa suspensinya nanti waktu riding. Dan di bawah ini ada motor listriknya di hub tengahnya. Dan motor listriknya ini tenaganya 3 watt. Sorry, 3000 watt atau sekitar 3 kW. Kalau kita konversi ya sekitar 4 PS lah, 4 PS lah kalau nggak salah. Torsinya 140 Nm. Weh, gede banget. Yes, karena biasanya motor listrik memang kayak gitu. Tapi ya rasanya untuk tarikannya ya kalian tahu sendiri lah gimana motor listrik. Ini bannya juga sama seperti bagian depan. Dia 90/90 R14 dan belakang juga sudah cakram. Cakep ya. Nah, armnya dia juga pakai steel ini. Dan dia di cover ya. Dengan cover kanan dan kiri seperti itu. Dengan emboss ada Indomobilnya. Dan di sebelah kiri kelihatan ada kayak high voltage kabelnya gitu ya. Ada hagernya juga, biar nggak nyiprat-nyiprat. Oke, itu aja di bagian belakangnya. Nah, yang paling penting ada di panel instrumen. Karena saya nggak bilang speedometer, karena ini literally ini bisa dibilang panel instrumen ya, karena di sini banyak informasi. Nah, tapi sebelum itu kita bahas tombol-tombol dulu ya. Di sebelah kiri ada tombol untuk high beam dan juga low beam. Sebelah kiri, dan sebelah kanannya ini ada pass beam-nya. Jadi biasanya pas beam kalau motor naked kan di depan, ini pas beamnya di sini. Ada sen dan juga ada klakson. Seperti itu. Kurang sih ya klaksonnya. Dan tombol R di sini adalah untuk mundur. Jadi kalau kita tahan sambil ngegas dia bisa mundur buat bantu kita kalau mundurin motor gitu lah ya. Di sebelah kanan ada tombol buat hazard. Hazard sekarang jadi standar ya buat motor. Ada tombol P yang artinya buat parking. Jadi kalau
kita lagi berhenti, masukin aja ke P, kalau mau unleash tinggal pencet rem aja, dia langsung masuk ke mode D. Nah, yang di kanan ini yang lucu nih. Tombol di sebelah kanan seperti tombol sen ini adalah tombol untuk regenerative braking. Jarang-jarang yang motor punya regenerative braking yang bisa diatur. Dan ini bisa dimatiin, mode 0. Dan kalau digeser ke tengah, dia mode 1. Geser lagi, mode 2. Ini untuk regeneratif yang lebih kenceng lah yang ngeremnya. Sebelah kiri bawahnya ini ada tombol untuk repair mode. Jadi kalau amit-amit gasnya bermasalah, bisa kecepatan 25 km per jam dengan menggunakan tombol ini. Masih bisa dipakai jalan ke bengkel lah istilahnya. Dan tombol D. Tombol D di sini digunakan untuk mode berkendaranya. Mode 1, 2, dan 3. Kalau 1 itu maksimal di 32 atau 33 km per jam. Mode 2-nya di 55 km per jam. Mode 3-nya agak ngebut nih, 75 km per jam. Sayangnya adalah tombol-tombolnya ini build-nya kurang bagus. Jadi kayak nggak kliki gitu, ya, kurang gitu. Nah, berikutnya kita bahas ke panel instrumennya. Di sini ada tombol kapasitif, ada atas dan bawah, ada back dan juga ada set. Nah, yang set dan back kita akan bahas nanti, tapi kita akan bahas dulu untuk layar ini yang bisa mirroring. Seperti yang kalian lihat, sebelah kirinya speedometer, sebelah kanan mirroring handphone saya nih. Kalau kalian perhatikan. Ini mirroring dengan handphone saya nih. Sayangnya dia kita lagi outdoor ya, jadi mungkin agak kurang kelihatan. Ini posisi portrait. Kalau handphonenya kita pindahin jadi landscape, dia akan ikut jadi landscape juga. Ya, dan kita bisa nonton YouTube. Ya, nggak premium nih ketahuan YouTube-nya. Dan suaranya bisa connect ke active speaker yang ada di bagian depan. Ya, seperti ini. Sayangnya memang sedikit ada delay ya, jadi nggak yang sama banget dengan handphone kita ya. Tapi at least yang kayak begini biasanya bisa kepake buat maps. Jadi kalau kita buka map seperti ini, nah ini bisa membantu banget kita kalau kita nggak tahu jalan bagaimana. Nah, handphone saya lagi panas nih, butuh cooldown. Seperti itu. Nah, kita akan coba unpairing dan kita akan lihat fitur apa aja yang di dalam panel instrumennya. Nah, panel instrumennya secara default kalau nyala dia akan ada animasi seperti ini, Indomobil e-motor. Dan juga dia ada peringatan gitu, jangan dipakai waktu nyetir gitu, intinya begitu. Maksudnya jangan dioperasikan ya, tapi kalau kalian lihat buat map juga nggak masalah. Nah, di sini ada persentase untuk baterainya, riding mode-nya di sini, ini tegangan baterainya. Di sini 24 itu maksudnya kita syutingnya tanggal 4 Februari, jam 2 siang. Terus di sini ada speedometernya, trip meternya selalu reset ke 0 tiap kali mati. Ada odometer yang baru 55 km, jadi masih baru banget. Di sini ada indikator buat kunci. Ini gambar motor standing, ini maksudnya adalah hill start assist. Dan ada TCS juga. Ada indikator untuk regenerative braking yang kalau kita pencet ke 0 juga dia akan hilang. Indikator untuk lampu dan juga indikator untuk Bluetooth. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 tombol touch sensitive. Yang sini back ini untuk balik-balik. Kalau set ini kita bisa masuk ke menu utamanya dia ya. BT Music ini maksudnya adalah Bluetooth Music. Dan ini lagi saya nggak konekin. Kalau dikonekin nanti akan muncul kayak gambar ya biasa player gitu ya. Di sini about, di sini ada QR. Ini untuk connect ke aplikasinya dari motor ini ya. Via Bluetooth dan juga bisa via WiFi di sini. Kalau turun lagi bahasanya bisa ganti Inggris dan juga Indonesia. Temanya juga bisa diganti ya. Jadi kalau dia mau ganti yang malam atau gimana dia juga bisa. Dan di sini kita back dulu. Di sini ada juga untuk mileage-nya, untuk odometer dan juga tripnya, dan terakhir ada setting untuk satuannya, untuk brightness-nya ini 90% dan juga format waktunya seperti itu. Dan lucunya adalah kalau kita set temanya ini ke auto, dia tuh ada sensor cahayanya di bagian sini. Jadi kalau kita tutupin gitu ya, kalau agak gelap, karena ini kan di luar ya, nggak mungkin bikin gelap, dia akan berubah ke mode malam. Oke, di motor ini juga ada 3 hacks yang kita mau peragain dan kita mau share ke teman-teman, mungkin aja berguna. Pertama ada yang namanya kayak walk assist gitu ya, kalau kalian mau pindahin motor ini sambil didorong-dorong biar lebih enteng. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau kalian gas, motornya bakal lari dong. Tapi ada yang namanya walk support. Kita pencet R ini 2 kali. Setelah itu, kalau kita gas, dia akan mentok di 2 km per jam doang. Ini membantu meringankan kita kalau mau pindah-pindah motor secara manual, nggak dinaikin gitu ya. Nah, matinya gimana? Seperti tadi tapi 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu, motornya bisa jalan seperti semula lagi.
Hacks yang kedua adalah TCS dan juga HSA-nya bisa di on-off-in, tapi caranya jujur aja bikin ribet. Sepertinya secara nggak langsung jangan dimatiin artinya, tapi bisa dimatiin. Contoh, ini dia lagi nyala ya TCS-nya di sini. Kita mau matiin TCS-nya dulu nih. Caranya gimana? Motor kita matiin aja. Kita tekan rem, full. Kita gas, full. Sambil kita pencet P. Lalu kita kontak on lagi. Nah, dia akan animasinya nyala seperti ini. Kita tunggu aja. Setelah animasinya nyala, harusnya lambang TCS-nya akan hilang. Ya, lambang TCS-nya hilang. Dia bersih di sini. Dan tadi kita sudah matiin lambang HSA-nya ya. Jadi HSA-nya, Hill Start Assist-nya sudah kita matiin. Sekarang coba kita nyalain. Caranya gimana? Mirip seperti yang TCS, tapi tanpa P. Jadi kita full rem, full gas, kita nyalain aja. Matinya juga sama ya, jadi on-off-nya sama-sama. Jadi benar-benar semua full rem, full gas, cuma TCS ditambah P, yang Hill Start Assist tanpa P. Semuanya waktu kontak on. Dan di sini kita bisa lihat, ya Hill Start Assist-nya dia sudah nyala lagi. Oke, jadi kita mulai riding naik si Indomobil e-motor Adora. Dan pertama yang pengen saya komentarin tentunya adalah posisi duduknya. Karena kalau udah nyemplak ke atas motornya, pasti yang pertama kita rasain adalah riding position. Secara umum, seperti yang saya jelasin sebelumnya di segitiga ergonominya, motor ini termasuk cukup rileks. Miriplah dengan motor-motor skutik kompak yang lain lah yang bermesin bensin. Dibandingkan dengan beberapa motor listrik yang lain seperti Polytron, United T-Series, memang dia nggak pakai stang yang model tinggi gitu ya. Stangnya agak sedikit turun, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap ergonominya. Toh tetap pinggul kita juga masih tegak ya, jadi nggak bikin capek lah. Yang positif adalah untuk dek kakinya. Walaupun tidak lebar, tapi dek kakinya ini posisinya tidak terlalu tinggi. Dibandingkan motor-motor yang saya sebutkan tadi, jelas ini deknya lebih rendah. Dan kelihatan dari sudut kakinya kita, sudut pahanya kita ini agak sedikit turun. Tidak lurus atau apalagi naik atau nangkring ya. Tapi emang kalau dibandingkan dengan motor-motor bensin pada umumnya, dia masih sedikit lebih tinggi. Overall, untuk pakai harian, posisi riding ini terbilang masih sangat nyaman dan nggak akan bikin kalian capek. Kecuali kalian naik motornya benar-benar berjam-jam banget ya. Nah, selain itu dipadukan dengan suspensi. Di bagian depan ini kaku ya untuk suspensinya, tapi di bagian belakang dia bisa meredam dengan cukup baik. Bahkan kalau kita ngelewatin jalan-jalan yang kurang rata, paving block dan sebagainya, dia masih bisa meredam dengan baik. Dan perpaduan ini membuat motor ini sebenarnya cocok dipakai untuk harian ataupun operasional. Nah, dengan suspensi depannya yang kaku, dia memang bisa membantu untuk handling. Dan motor ini memang dimensinya juga nggak gede, termasuk compact. Jadi kalau kita pakai buat filtering di perkotaan, nggak ada masalah. Sebenarnya untuk spek di atas kertas, mungkin ada satu hal yang bikin orang agak jiper ya, yaitu adalah bobotnya yang 150 kg. Tapi percaya deh, kalau kalian udah nyobain motor ini terbilang cukup mudah untuk dikendalikan. Dan bobot 150 kg-nya nggak terlalu berasa waktu kita pakai di jalanan. Berikutnya kita akan bahas masalah riding mode-nya atau driving mode lah ya. Di sini ada 3 level, di mana level 1 kecepatan maksimalnya 32-33 km per jam, level 2 di 55 km per jam, dan level 3 bisa tembus 75 km per jam. Tapi yang kita dengar klaimnya bisa sampai 80. Nah, yang menarik juga dia ada mode untuk regenerative braking-nya, dan kita akan coba demoin ya. Kita jalan standar aja 39-40 km per jam, kita coba lepas tanpa regenerative braking. Dan dia akan slow turunnya seperti ini. Tapi kalau kita begitu masukin ke level 1, kita jalan lagi 40 km per jam sekitar segituan, dan kita lepas, dia akan sedikit lebih cepat untuk deselerasinya. Begitupun kalau kita langsung ubah ke level yang kedua. Kalau kita jalan konstan lagi 40 km per jam dan kita lepas, dia lebih cepat lagi. Overall kalau dibandingkan level 0 dan level 1 atau level 2, adanya regenerative braking itu berasa untuk semacam engine brake-nya. Tapi kalau dari level 1 ke level 2 memang agak sedikit tipis ya, agak susah untuk ngerasain perbedaannya. Jadi kalau saran kita sih langsung aja ke level yang kedua kalau kalian emang suka ada sensasi engine brake-nya. Nah, untuk pengereman dia sudah menggunakan cakram di depan dan juga belakang, dan dia sudah pakai teknologi kombi brake kayak punyanya Honda. Jadi kalau kita rem belakang, dia akan mengkombinasikan untuk rem depan dan juga rem belakangnya.
Nah, untuk tuas remnya, dia agak sedikit dalam ya. Jadi kita kalau ngerem sedikit itu nggak terlalu gigit, tapi kita harus agak dalam biar dia agak gigit. Pengeremannya termasuk cukup empuk. Pakem sih, tapi memang kalau dibanding beberapa motor listrik yang lain yang rasanya lebih pakem, yang di sini lebih ke arah nyaman aja, comfort aja ya. Nah, berikutnya adalah panel instrumennya. Ini salah satu gimmick jualan dari motor ini. Bagus, bisa kita gunakan untuk navigasi, tapi kalau siang jujur aja memang agak reflektif. Dan memang yang bikin reflektif ini sepertinya adalah si panelnya ini sendiri atau kualitas panelnya ini yang memang tidak terlalu kelihatan. Dan mungkin solusinya kalian bisa pakai yang mode malamnya yang warna hitam, mungkin sedikit lebih kelihatan, atau ya udah terima aja. Tapi yang satu kita mau sorotin adalah kalau lama-lama dipakai outdoor, ternyata layar ini panas. Dan kalau panas, dia agak sedikit laggy. Tapi bagusnya adalah, waktu kita pakai riding, ternyata tombol-tombol kapasitifnya atau tombol-tombol touch-nya ini langsung mati. Tidak bisa kita pakai-pakai. Jadi kalau yang mikir, kalau sambil naik motor bisa atur-atur menunya, atau sambil naik motor bisa main TikTok-an atau nonton YouTube, nggak bisa ternyata di motor ini. Nah, untuk tombol-tombolnya dia juga sudah cukup banyak ya di kanan dan kiri. Cukup informatif, tapi memang kurang clicky. Jadi tombol-tombolnya kurang tactile gitu ya. Dan terakhir, kita juga mau komentarin masalah konsumsi energinya. Klaimnya 110 km, tapi secara umum kalau kita pakai mode 1 dan 2 secara konstan, kita bisa dapat sekitar 90-100 km. Tapi begitu kalian udah rajin pakai mode 3, tentunya akan jadi jauh lebih boros. Oke, jadi setelah kita lihat langsung motornya, kita nyobain gimana ridingnya, kita sampai di kesimpulan. Seperti yang saya sebutkan ya, harganya waktu kita syuting kita belum tahu, tapi bocorannya sekitar 24,5. Nanti kita akan cantumin di bawah ya, harga resminya berapa di Jakarta, dan juga mungkin kalau ada harga di Surabayanya, kita juga cantumin. Nah, ini motor adalah pinjaman dari Indomobil Plaza Ahmad Yani. So, thank you buat teman-teman dari Indomobil Plaza Ahmad Yani, atau sekarang namanya udah berubah ya, jadi Stellantis House Ahmad Yani. Tapi tenang aja, walaupun Stellantis House tetap jualan motor ini. Dan ini motor untuk test ride-nya. Jadi kalau kalian penasaran dan kalian domisili Surabaya, kalian bisa ke Stellantis House di Ahmad Yani buat nyobain motor ini langsung seperti apa rasanya. Apakah cocok atau enggak buat kalian. Nah, kesimpulannya, buat siapakah motor ini? Tentunya buat kalian yang butuh kendaraan komuter harian. Kenapa? Karena kalau pakai motor listrik tapi nggak dipakai harian, mungkin pakainya seminggu sekali, sebulan sekali, kok rasanya nggak worth it ya. Lebih worth it kalau kalian pakai motor seperti ini tuh buat operasional. Kenapa? Karena biaya operasionalnya murah. Jadi jatuhnya kalau dibanding kalian pakai motor bensin, kalian operasional dengan jarak tempuh yang sama pakai motor ini pasti jatuhnya lebih murah. Pajak juga lebih murah, biaya energinya juga lebih murah. Walaupun harga ya benar-benar tentatif banget ya. Mungkin ada yang merasa harga segitu itu kemahalan, ada yang merasa harga segitu mungkin oke-oke aja. Itu balik ke kalian masing-masing. Motor ini punya desain yang cukup unik. Mungkin lebih gampang disukai daripada beberapa motor Yadea gitu ya. Ini lebih gampang buat dicintai lah sama orang Indonesia karena bentuknya nggak aneh-aneh. Dia punya bantingan yang lumayan, dia punya handling yang lumayan sigap juga. Ya motornya nggak gede-gede amat. Bagasinya juga cukup gede walaupun ya helm nggak masuk ya. Dan dia juga punya baterai yang juga cukup gede, plus tadi kalau nggak salah ada program setelah 3 tahun itu ya, kalian bisa trade in baterainya. Jadi lumayan banget. Dan dia punya panel instrumen di sini yang mungkin buat banyak orang gimmick, tapi buat kalian yang suka pakai maps mungkin bakal kepake banget ya. Jadi kalau kalian mirroring, handphonenya simpen aja di kantong atau simpen di tas, handphonenya aman, kalian masih bisa lihat untuk navigasinya di sini. Tombol-tombolnya di sini lengkap banget, walaupun memang build quality-nya nggak gimana-gimana banget, tapi untuk tombol-tombol lampu, tombol-tombol untuk modenya, semuanya di sini komplit dan nggak semua masuk di dalam si panel instrumennya ini, nggak kayak mobil, jadi masih bisa diraih dengan cukup gampang. So, sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa butuh motor listrik dan semuanya bisa terakomodir di motor ini, monggo silahkan dibeli. Kalau enggak, ya pilih yang lain aja, nggak usah susah-susah, nggak usah repot-repot. Yang penting menurut kami adalah kalian harus test drive sih, atau test ride lah motor ini, biar kalian dapat feel-nya, apakah memang benar kebutuhan kalian sesuai dengan motor ini atau enggak. Oke, kayaknya itu aja dari OTNMX kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, juga komen di bawah gimana pendekatan Indomobil kedua setelah Yadea dengan motor ini. Pendapat kalian atau kritik saran kalian bisa kalian sampaikan di bawah.
Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya AutoNet Max. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!